Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Fajri Arifin dengan NIM 0559099385. Program Studi Sistem Informasi UPBJJ UT Kota Jakarta. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah basis data, yaitu IRD. Nah, di sini ada contoh kasus. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter, setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Pertama, kita akan membuat identifikasi entitas. 1. Di sini ada entitas dokter. Yang kedua, pasien. Yang ketiga, resepsionis. Administrasi. Yang keempat adalah resep. Setelah kita menentukan entitas, selanjutnya adalah kita identifikasikan atribut. Yang pertama, untuk mengidentifikasi atribut, atribut adalah karakteristik dari setiap entitas. Meskipun di teks tidak disebutkan detailnya, secara standar kita bisa asumsikan. Seperti 1, dokter itu kita bisa asumsikan ID dokter, terus nama dokter, kemudian spesialisasi, kemudian yang kedua ada atribut dari entitas pasien, yaitu ID pasien, nama pasien, selanjutnya umur, jenis kelamin, terus alamat. Yang ketiga adalah administrasi. Di sini atributnya ID admin, nama admin, kemudian jam kerja. Selanjutnya adalah resep, ID resep, kemudian jenis obat, dan nama pasien. Oke, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam software YED Graph Design. Selanjutnya kita akan membuatnya dalam software YED Graph Editor. Oke, di sini kita tinggal masuk, kemudian kita membuat new dokumen.
Setelah itu kita masuk di entity relation. Di sini kita bisa masukkan entitas, langsung kita duplikat jadi 4 karena entitas kita ada 4. Kita bisa langsung susun. Ini kita salah hapus ini. Kemudian ini kita kasih harus administrasi. Ini untuk pasien, ini untuk dokter, ini untuk resep. Kemudian kita masukkan atribut. Atribut dari entitas admin adalah ID admin. Kemudian nama admin. Kemudian jam kerja. Seperti itu ya. Ini nama admin jam kerja. Selanjutnya atribut dari pasien. Yaitu ID pasien, terus nama pasien, alamat, jenis kelamin, selanjutnya usia. Di sini kita bisa tambahkan lagi atribut untuk dokter. Itu ID dokter, nama dokter, spesialisasi. Oke, kita cek lagi. ID dokter, nama dokter, spesialisasi. Oke. Selanjutnya kita tambahkan atribut dari resep. Ada nomor resep, jenis obat, resep jenis obat, nama pasien. Mungkin bisa ditambahkan satu lagi, tanggal.
tanggal resep. Kita bisa resep. Oke, setelah kita menentukan entitas dan atribut, selanjutnya kita menentukan primary key. Primary key di sini adalah kita cek primary key adalah kunci utama salah satu. Selanjutnya kita akan menentukan primary key. Primary key adalah kunci utama salah satu atau lebih kolom dalam tabel database yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dengan nilai yang wajib unik, tidak ada duplikat. Oke, untuk primary key kita bisa underline sini. Di sini untuk entitas dokter, primary key-nya adalah ID dokter. Untuk entitas pasien, primary key-nya ID pasien. Untuk administrasi, primary key-nya ID admin. Untuk resep, primary key-nya nomor resep. Oke, selanjutnya kita hubungkan antara entitas dan atribut. Oke, selanjutnya langkah ketiga adalah identifikasi relasi dan kardinalitas. Ini adalah bagian paling krusial untuk menentukan bagaimana entitas ini saling terhubung. Jadi, pasien mendaftar ke admin, selanjutnya admin memberikan data ke dokter, dokter memeriksa pasien, selanjutnya dokter membuat resep, kemudian pasien menerima resep. Jadi kita bisa tambahkan relation di sini. Jadi agar mereka saling terhubung. Ini kita akan membuat 4 relasi. 4 ya. Di sini. Ini di sini. Oh, 5. Ini di sini. Jadi untuk menentukan nama relasinya, kita bisa lihat dari contoh kasus. Jadi dokter di sini dia memeriksa pasien, terus pasien sebelumnya itu mendaftar ke admin. Jadi seperti yang sudah tadi saya bacakan, pasien mendaftar ke admin. Selanjutnya admin memberikan data ke dokter, memberikan data, terus
Dokter memeriksa. Selanjutnya dokter membuat resep. Kemudian pasien menerima resep. Kita bisa hubungkan antara dokter ke pasien itu karena bisa terjadi banyak pasien dan banyak dokter, jadi kita bisa hubungan dengan cara many to many. Seperti ini. Terus dokter memeriksa juga. Terus pasien mendaftar. Kemudian admin menerima. Dan admin memberi data. Kemudian dokter menerima data. Dokter membuat resep. Begini. Oke. Jadi semua menggunakan many to many. Oh sorry, yang ini mestinya karena satu dokter membuat banyak resep itu one to many. One to many ini mana ya? One to many. Oke, one to many ada di sini. Kita hapus. One to many. Pasien menerima resep. Di sini pasien menerima resep. Oke. Pasien menerima resep menggunakan one to many. Dan dokter membuat resep menggunakan one to many. Oke, berikut adalah hasil dari kerjaan yang sudah saya pelajari. Oke, ini adalah hasil dari langkah-langkah yang sudah saya pelajari dari basis data untuk materi ERD. Untuk menutup video ini, saya akan membacakan kutipan dari Mahatma Gandhi, yaitu, "Hiduplah seolah kamu akan meninggal besok, dan belajarlah seolah kamu akan hidup selamanya." Demikian video ini berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.